Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahu azim. Baik, gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan, baik kesehatan secara jasmani maupun rohani, sehingga kita selalu dapat mengikuti pelajaran secara daring. Alhamdulillah. Nah, baik, kita hari ini akan mempelajari pelajaran Al-Quran dan hadis. Untuk kelas 3 ya, Al-Quran dan hadis. Hari ini kita memasuki pelajaran ketiga, yakni membahas tentang surah Al-Zalzalah. Tuh, lihat tuh, surah Al-Zalzalah, yang artinya kegoncangan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berselawat dulu ya, berselawat kepada Nabi Muhammad. Selawat kamilah sama-sama. Ustadz di sini membaca, kalian di rumah juga ikut membaca ya. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurrabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihil ragu ibu wa husnul khawatimi wa yusatul ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Semoga dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, jiran-jiran tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan semua diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya bergairah hisab dengan berkat Nabi Muhammad. Amin. Baik. Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Zalzalah ya. Sekali lagi Ustaz di sini membaca, kalian di rumah juga membaca. Dimulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Baik, lanjut. Hari ini kita memasuki pelajaran ketiga, yakni surah Al-Zalzalah. Nih Ustaz jelasin dulu nih surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99 dalam Al-Quran. Dan terdiri atas berapa ayat? 8 ayat. Ingat, jangan 7 ayat, 8.
Nah, ingat tuh, tadi sudah kita baca tidak ada berapa ayat? 8 ayat. Surah ini tergolong dalam surah Madaniyah. Apa yang disebut surah Madaniyah? Nih, bagi kelas 3 nih, harus ingat. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, sering sudah saya jelaskan nih. Kalau surah Madaniyah, ya ini surah yang turunnya di kota Madinah setelah Nabi atau sesudah Nabi Muhammad hijrah. Kalau surah Makkiyah, surah yang turunnya di kota Makkah sebelum. Nah, bedakan sebelum dan sesudah atau setelah sama aja. Sebelum itu sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu surah Makkiyah. Tapi kalau surah Madaniyah sesudah atau setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ingat. Terus lagi, surah Al-Zalzalah artinya kegoncangan. Apa sih yang dimaksud dengan kegoncangan? Nah, maksudnya kejadian yang sangat dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Oh, berarti surah Al-Zalzalah ini menceritakan bahwasanya akan datang nanti hari kiamat. Nah, yang mana kita terpisah dari siapa? Dari ayah, ibu, kakak, dan keluarga lainnya. Dan hanya ibadah dan amal solehlah yang akan kita bawa. Oh, jadi intinya surah Al-Zalzalah ini menceritakan tentang akan terjadinya hari kiamat. Maka hari kiamat itu terjadi sangat dahsyat, luar biasa. Nah, nanti ada aja penjelasan nanti di bawah nanti. Kita jelaskan dulu ya nih. Apa yang dimaksud dengan ibadah nih? Ibadah contohnya mengerjakan sholat 5 waktu ibadah tuh. Nah, itu yang kita bawa nanti di hari kiamat. Puasa di bulan Ramadan. Nah, itu membayar zakat bagi yang mampu, berbakti kepada ayah dan ibu serta keluarga lainnya. Nah, itu yang disebut dengan ibadah. Maka itu hukumnya wajib. Kemudian amal soleh. Nah, pertama kan tadi ibadah yang kita bawa, yang kedua amal soleh. Contohnya nih amal soleh nih, berbuat baik kepada siapa? Sesama. Maksud sesama tuh kepada orang lain, teman kah, saudara kah, dan lain sebagainya. Suka menolong. Nah, antar sesama manusia, orang kan suka menolong. Nah, maksud tuh suka menolong tuh yang kecil kah, yang tua kah. Kalau ada yang kesusahan dia tolong. Nah, gitu suka menolong tuh. Contohnya lagi misalnya teman yang gak ada pulpen, kita pinjamin pulpen, nah, itu menolong juga namanya. Nah, terus lagi memberi maaf. Nah, itu juga amal soleh. Memberi maaf kepada temannya, misalnya temannya misalnya mengganggu kita, kemudian temannya minta maaf, kita maafkan, jangan kita membalas. Tidak boleh sudi, maksudnya memaafkan teman kita. Yang selanjutnya menyantuni anak yatim. Nah, juga amal soleh tuh. Maksud menyantuni itu memberi atau bersedekah kepada anak yatim, ya, membawakan makanan ke panti asuhan. Nah, itu. Terus lagi menyumbang uang untuk keperluan ibadah dan lain-lainnya. Ada orang yang meminta-minta untuk keperluan masjid, kita kasih. Jangan kita ingken jorong banjir tuh. Ingken maksudnya apa malar, apik. Nah, jangan. Nah, itu bukan sifatnya anak muslim. Nah, terus Nah, itu nanti
Yang kita bawa cuma amal ibadah dan amal soleh. Maka itu yang perlu kita catat. Ini kan nanti yang akan kita bawa amal soleh. Banyak-banyak beramal lah. Kalau kayak gitu, ulun banyak-banyak beramal aja sudah. Nah, beramal soleh, membantu orang tua yang kesusahan dibantu, misalnya mencuci piring kah, apa namanya lagi, menyapu halaman kah. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang contoh kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat apa contohnya dalam surah Al-Zalzalah ini. Nah, kita bahas nih. Yang akan terjadi nanti pada hari kiamat seperti yang dijelaskan oleh surah Al-Zalzalah ini, apa contohnya? Nah, satu gempa yang sangat dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, dan manusia akan panik dan kebingungan untuk mencari keselamatan. Maksudnya apa? Nah, nanti kalau datang hari kiamat, nanti akan terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu sangat dahsyat. Nah, tidak pernah terjadi gempa bumi sebelumnya. Sedangkan gempa bumi yang ada ini aja, coba lihat di televisi itu. Sudah hancur rumah kita. Bangunan-bangunan sudah hancur. Apalagi ini gempanya Allah. Gempanya hari kiamat. Nah, berarti lebih dahsyat daripada itu lagi. Nah, ketika gempa itulah manusia berbondong-bondong mencari keselamatan. Nah, disitulah nanti akan terjadi hari kiamat. Maka seluruh manusia akan apa? Akan tenggelam, mati. Jadi bahasa Banjar itu mati atau meninggal. Cuma amal soleh dan ibadahlah yang membawa kita. Yang kedua, pada hari kiamat nanti anak akan terpisah dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Nah, kita mau mencari mama, mencari ibu, tidak bisa kita. Karena apa? Sudah terjadi hari kiamat. Mama, katanya, ibu, pian di mana? Gak bisa. Karena sudah terjadi hari kiamat. Kemudian yang ketiga, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kehidupan kedua setelah dunia, yakni akhirat. Nah, manusia setelah terjadi gempa bumi, maka manusia seluruhnya akan mati atau meninggal. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kehidupan kedua setelah di dunia, maka hidup lagi yang kedua di mana? Di akhirat. Kita pertama nih hidup di dunia kan ini, kemudian ketika hari kiamat matian dah semuanya, meninggal semuanya sudah. Kemudian hidup lagi yang kedua kalinya di mana? Di akhirat. Nah, disinilah penentuan kita. Disinilah kita akan ditanya amal ibadah kita. Nah, dan barang siapa banyak beramal kebaikan, maka akan nampak putih mukanya dan bersinar. Nah, ketahuan nanti orang yang banyak beramal mukanya akan putih, berseri, bersinar. Dan bagi yang banyak amal kejahatannya, nah, maka akan nampak hitam mukanya. Nah, kalau amal baik di dunia mukanya putih, nanti berseri, bagaikan cahaya. Tapi kalau banyak amal kejahatannya di dunia, mukanya akan hitam. Pokoknya hitam, Bang. Kayak contohnya kayak apa hitam tuh? Banyak tuh hitam tuh kayak apa? Nah, tahu aja kita hitam tuh kayak apa. Nah, ketahuan Allah. Contohnya itu. Apa yang kita bawa cuma amal dan ibadah kita. Maka dalam kejadian ini surah Al-Zalzalah mengajarkan kita bahwa setiap amal perbuatan
pekerjaan yang kita lakukan diminta pertanggung jawabannya. Nah, maksud diminta pertanggungjawaban itu apa? Akan dihisap di akhirat sesuai amal perbuatannya. Bagi orang sabar beramal kebaikan seperti biji zarah itu seperti biji bayam, akan mendapat balasan di mana kebaikannya di akhirat. Meskipun kita sedikit berbuat baik di dunia, tapi kalau Allah ridho, insya Allah kita akan masuk surga. Tapi kalau misalnya lagi siapa melakukan kejahatan meskipun sebiji sawi, biji zarah, maka juga akan mendapatkan balasannya di mana di akhirat juga. Nah gitu ya. Nah itu penjelasannya tentang surah Al-Jazal. Jadi surah Al-Jazal ini menerangkan bahwa nanti akan terjadi hari kiamat dan manusia itu semuanya akan mati, meninggal. Kesimpulannya nih ya, kemudian akan terjadi kehidupan kedua setelah dunia, yakni di mana di akhirat. Nah, barang di akhirat ini nanti kita akan ketahuan tuh akan dihisap amal perbuatan kita waktu di dunia. Orang kaya misalnya, tapi pemalar, ketahuannya di akhirat. Orang kaya misalnya, tapi pemurah, ketahuannya di akhirat. Nah, orang miskin tapi pemalar, di akhirat nanti balasannya. Orang miskin tapi pemurah misalnya, nah di akhirat juga balasannya. Paham Tom? Makanya kalau misalnya ada uang sedikit, disumbangkanlah buat kebaikan. Dalam meminta-minta jangan ditolak ya. Nggak bisa banyak memberi, sedikit bang, 1.000 kah, 2.000 kah, apalagi untuk kebaikan misalnya. Nah, maka jangan koler, jangan pemalar untuk bersedekah. Oke, paham Tom? Paham. Karena semua perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkannya di mana di akhirat. Kata Allah, ini orang ini yang sering bersedekah di dunia, ya malaikat masukkan dia ke surga misalnya, gara-gara sedekah kita. Nah ini orangnya yang orang kaya tapi pemalar nih, ini masukkan nih kata Allah, ini orang kaya tapi pemalar nih kata Allah, masukkan dia ke neraka malaikat. Nah ada pertanggung jawabannya nanti di akhirat. Untuk itu Ustadz memberitahukan ini bahwasanya ketika kita di sekolah, di rumah, bergaul di masyarakat, kalau ada orang yang meminta tolong, kita tolong. Kalau ada orang yang apalagi yang meminta bantuan, kita bantu ya. Kalau ada orang meminta sumbangan, kita sumbang. Dan jangan lupa kerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan, karena sholat itu kewajiban. Karena yang paling utama nanti dihisab di yaumul qiyamah, yakni sholat. Kamu waktu di dunia sholat enggak misalnya, kata malaikat, ditanya nih di akhirat ya. Sholat yang kedua, dan yang pertama sholat, dan yang kedua baktilah sama kedua orang tua, jangan sering membantah ya. Oke. Orang tua menyuruh kita tidur, orang tua menyuruh kita jangan jalan-jalan, jangan jalan-jalan. Orang tua menyuruh kita mandi, jangan menolak. Mama nih nyuruh terus, capek saya disuruh terus misalnya, jangan, tidak boleh ya. Bakti sama orang tua, disuruh orang tua makan ya, disuruh orang tua lagi tidur ya. Paham Tom? Insyaallah ya. Nah, cukup sampai sini pertemuan kita. Ustadz salah hilap mohon maaf apabila kata-kata Ustadz ada salah di hati kalian.
maupun di perasaan kalian. Ustaz sekali lagi minta halal, minta ridho, minta maaf. Semoga pelajaran kita hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Oke. Udah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.